Halo, selamat pagi Sobat Cuan. Selamat pagi. Selamat hari Senin. Halo, halo. Sobat Cuan, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Jadi seperti biasa, aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen e-Talks, Economy Talks. Halo Kang Yaya, halo selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi bagi yang merayakan. Oh ya, selamat tahun baru Hijriyah. Sobat Cuan, hari ini seperti biasa di segmen e-Talks ini aku nggak akan sendirian karena aku akan ditemenin sama salah satu FX dan equity analis CNBC Indonesia, yaitu Revo Gilang, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan IHSG masih kuat ngegas. Nah Sobat Cuan, kalau misalnya Sobat Cuan ada kali ini, boleh banget tulis pertanyaan Sobat Cuan di kolom question box supaya nggak ketutup sama teman-teman yang keluar masuk di room. Oke, ini kita lagi nunggu ya. Halo, Halo Kak Olive, halo, selamat pagi. Gilang apa kabar? Apa Revo apa kabar? Ini kenapa lampunya gelap ya? Belum Kabar dinyalain ya baik. lampunya. Sebentar, lagi Oke. diatur dulu. Nih tema kita hari ini kita mau ngomongin IHSG yang kita tahu tuh ternyata selama sepekan itu mengalami kenaikan 2,69%. Padahal tanggal 5 Juli kemarin tuh ada FOMC minutes, tapi tampaknya IHSG mulai sudah bisa melawan kegalauan atau volatilitas yang biasanya terjadi menjelang FOMC minutes. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan penguatan IHSG 2,6% ini, sebenarnya apa sih penyebabnya, Revo? Oke, jadi IHSG di pekan kemarin secara weekly ya 2,6 persenan, kemudian di pekan sebelumnya juga memang sekitar 2,6 persenan. Jadi dua pekan terakhir ini IHSG itu memang rally-nya cukup deras banget ya, cukup Mm-mm. naiknya cukup tinggi banget gitu. Dari mungkin 6.700, 6.800-an sampai terakhir di Jumat kemarin kan di 7.200-an gitu ya. Jadi memang kenaikan cukup luar biasa. Kalau kita berbicara di pekan kemarin, sentimennya memang lebih ke arah, kalau aku melihat di eksternalnya ya, khususnya di Amerika Serikat itu yang memang kita perhatikan saat ini lebih ke arah data ekonomi AS-nya itu terlihat memang agak sedikit mendingin. Itu yang pada akhirnya membuat juga kayak ekspektasi pemangkatan suku bunga dan lain sebagainya juga mengalami optimistis gitu ya. Pasar mengasumsikan mereka semakin optimis untuk terjadi cut rate gitu ya. Kalau kita berbicara dari survei CME Fed Tool, itu ternyata pasar menilai ada sekitar 2 kali pemangkasan suku bunga di September dan juga Desember. Total itu 50 basis poin. Jadi kalau sekarang kan di 5,5%, berarti jadinya di 5,00% kalau memang terjadi 2 kali pemangkasan suku bunga. Kenapa mereka semakin optimis? Karena memang kalau kita cermati data contoh, kita bicara mengenai CPI inflationnya sendiri, itu melandai gitu dari 3,4 ke 3,3% year on year. Kemudian kalau kita bicara mengenai PCE-nya itu juga melandai juga. Jadi jadinya 2,6% year on year. Jadi data inflasinya mendingin. Kemudian kalau kita bicara mengenai ISM, PMI manufaktur, itu aktivitas manufaktur, itu juga mengalami kontraksi. Hmm. Jadi di 48-an gitu ya, angkanya. Sementara Ya, kalau ya, kita ya. tahu kan teorinya itu Mm-mm. kalau berada di bawah angka 50 artinya kontraksi. Jadi dengan aktivitas manufaktur yang terlihat kontraksi, kemudian juga inflasi yang melandai, ini yang membuat yang tadi pemangkasan suku bunga berpotensi terjadi. Kemudian nanti juga kalau kita cermati risk aset khususnya untuk saham, bukan saham di Indonesia saja ya, saham-saham di bursa Asia dan juga kalau kita perhatikan di US sana, Nasdaq, Dow Jones dan juga S&P 500 itu juga mengalami apresiasi. Oke. Nah, ini kita kalau ngomongin ya, sebenarnya secara seasonality gitu, di Indonesia sendiri kalau kita melihat kalendernya IHSG nih, Revo, memang 10 tahun terakhir di bulan Juli itu mostly itu sekitar 80-90% itu selalu ditutup hijau gitu. Sedangkan di bulan Mei itu memang mostly itu selalu ditutup merah. Nah, Revo sendiri melihat apakah secara seasonality ini akan terjadi lagi gitu di pasar IHSG kita, alias sepanjang bulan Juli ini ada kemungkinan di akhir bulan Juli kita akan ditutup memang menghijau gitu. Oke, jadi betul memang biasanya di Mei itu ya dengan kita tahu kan ada namanya sell in May kayak gitu. Jadi itu membuat ya biasanya memang kecenderungan itu kalau Mei itu memang ada mengalami depresiasi. Terus di Juni Juli itu biasanya mengalami rebound, akhirnya kan ditutup hijau seperti itu.
Kalau aku melihatnya gini, memang saat ini mungkin 1-2 pekan di bulan Juli ini kita perhatikan ISG itu menghijau gitu lah, kira-kira kayak gitu ya. Cuman kendalanya adalah gini, ketika sudah mulai ada rally di 1-2 pekan pertama di Juli gitu ya, itu untuk bisa maintain tetap berada di zona hijau di minggu ketiga dan minggu keempatnya itu saya rasa memang agak cukup sulit Ya. karena ya, meskipun memang kita tahu ya dengan saat ini kan optimisme dan lain sebagainya di luar sana perihal cut rate itu atau pemangkasan suku bunga, tapi tetap uncertainty masih ada gitu ya, ketidakpastian dan lain sebagainya itu masih ada. Semua kalau kita berbicara hal-hal ketidakpastian di luar negeri maupun di dalam negeri, kemudian juga geopolitik dan lain sebagainya, itu ketidakstabilan itu masih tetap ada. Jadi saya rasa meskipun memang kita tetap seharusnya optimis ya Juli ini masih hijau, tapi saya rasa kalaupun dia hijau nampaknya bukan berada di zona hijau dengan persentase yang cukup besar gitu. Karena kenapa? Karena tadi baik lagi di pekan pertama ini naiknya sudah mungkin agak terbatas gitu, kalaupun ada nanti di closing di bulan Juli ini berada di zona hijau. Ini kalau melihat teknikal sendiri, Revo, IHSG saat ini di 7.253. Level-level resistance itu ada di sekitar 7.350-an gitu. Nah, kalau Revo melihatnya, level-level 7.350 ini tuh level resistance yang sudah terbentuk dari tahun 2022 ya. Jadi sejak tahun 2022 sampai saat ini IHSG itu belum berhasil melewati level ini gitu atau membuat all time high baru. Setiap sentuh level ini pasti terkoreksi gitu ya. Jadi kalau kita tarik sebenarnya pakai chart chart weekly sejak tahun 2022 IHSG-nya sendiri itu cenderung sideways. Nah, Revo menilainya kalau melihat seperti ini, apakah level 7.350 itu memang akan menjadi level resistance lagi untuk IHSG, baru nantinya akan mungkin aja terjadi koreksi lagi? Ya, kalau kita perhatikan memang kalau kita bicara shadow atau weeknya itu sempat di 7.400-an ya, itu kan all time high-nya weeknya. Cuma memang 7.300-an ini memang angka yang juga kita katakan sebagai psychology level yang perlu dicermati juga para pelaku pasar. Dia beberapa kali juga menyentuh, kemudian dia reject, turun lagi gitu ya. Nah, memang em, hal ini memang cukup sulit untuk ditembus kembali lagi karena dari sisi domestiknya sendiri ini belum ada sentimen yang benar-benar mampu mendobrak gitu ya, untuk mendobrak angka tersebut itu belum ada. Saat ini kan lebih ke arah, balik lagi yang aku sebut sebelumnya, lebih ke arah ya optimisme cut rate di luar sana di The Fed. Jadi kita harapannya gini, teorinya adalah ketika The Fed itu memangkas suku bunga, di tengah juga kita bicara rupiah saat ini kan juga sudah mulai ada mengalami penguatan, kembali lagi di 16.200-an gitu ya, di bawah 16.300. Jadi kita expect-nya BI juga akan kembali mengikuti untuk melakukan cut rate gitu ya, mungkin di Q4 lah kita harapkannya seperti itu. Jadi ketika itu terjadi, nah itulah yang akan ngebus IHSG-nya dan juga rupiah kembali lagi menguat. Tapi kalau kita bicara kembali lagi, kalau kita berkaca dari situasi-situasi atau momen-momen di The Fed sebelum-sebelumnya di Amerika Serikat dan lain sebagainya, mereka itu datanya suka mix gitu ya, suka mix, artinya ada kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Jadi bahkan di antara pejabat The Fed sendiri ini tuh mereka punya perspektif yang berbeda-beda. Ada yang mau ngomong pemangkasan suku bunga 2 kali tahun ini di dot plotnya, ada yang bilang 1 kali, ada yang bilang bahkan nggak akan terjadi. Itu kalau nggak salah ada 4 dot ya, ada 4 pejabat di sana yang mengatakan tidak akan no cut rate di tahun ini. Jadi semuanya ini masih cukup labil, inflasi juga let's say memang melandai, cuma kan ketika tiba-tiba terjadi let's say ada di Timur Tengah atau di mana gitu ya, ada terjadi perang atau seperti apa, tiba-tiba melonjak lagi, oil price naik lagi, mungkin menyentuh angka 89-90 dolar per barel. Ketika itu terjadi nanti CPI naik lagi, pesimistik lagi terjadi. Jadi semuanya ini masih belum pasti. Jadi kalau aku perhatikan dengan ketidakpastian ini ya 7350-an itu memang angka yang cukup sulit untuk ditebus ya, mungkin let's say di pekan ini atau sampai pekan depan lah gitu kira-kira. Oke. Tapi kalau ngomongin kenaikan IHSG yang sepekan ini 2,6%, sebenarnya sektor mana sih yang kalau kita lihat dari kenaikan IHSG ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Karena seperti yang kita tahu IHSG itu kan pembobotan ya. Jadi pasti ada sektor-sektor atau mungkin industri-industri tertentu yang memang ketika IHSG-nya naik, itu industri ini memang perform sekali gitu mengikuti IHSG.
IDX macam-macam ya, IDX Finance, IDX Industrial, Basic, Material, kemudian Consumer Cyclical, Non-Cyclical, Property itu mostly kita berada di zona hijau semua karena ya Berarti kalau ISG hampir sudah. bisa dibilang rata, hampir rata. Iya, memang presentasinya aja yang berbeda. Kalau kita bicara kayak industrial tuh bisa di atas 6% kemarin tuh weekly-nya. Tapi kalau finance memang agak kecil ya kenaikannya. Tapi secara umum energi juga naik banget gitu ya. Di tengah harga batubara juga mulai agak-agak rebound dari sempat agak turun agak dalam, kemudian dia agak rebound. Kemudian juga ya, kembali lagi oil price-nya itu sendiri. Oil price-nya sudah bergerak di atas 85 kalau saya nggak salah ya, $85 per barel. Untuk yang brandnya, jadi itu yang membuat harga-harga oil company dan lain sebagainya juga mengalami kenaikan. Jadi saya rasa memang cukup rata untuk kenaikan ISG kemarin. Secara umum di tengah juga kalau kita berbicara, jadi gini, aku juga pernah bikin korelasinya antara rupiah dan juga ISG. Kalau rupiah itu menguat, ternyata 58% ISG juga mengalami penguatan. Begitupun sebaliknya, ketika rupiah melemah, 58% ISG juga melemah. Ini angkanya akan terus berbeda, angka 58%-nya, karena kita kan nge-track tanggalnya akan berbeda-beda terus ya, jadi itu akan mengikuti. Tapi sejauh ini 58% angka yang aku dapetin. Jadi ketika rupiah menguat, 58% ISG juga menguat. Dan saat ini rupiah tendensinya masih agak cenderung menguat, setidaknya Ya, mungkin karena sampai DXY-nya beberapa hari turun ke ya. depan ya. Yes, betul. Jadi DXY juga sudah mengalami penurunan, maka kemungkinan juga rupiah juga masih agak sedikit menguat, meskipun tetap masih ada ya tendensi yang semua ketidakpastian itu yang terjadi ya. Jadi ada probabilitas untuk DXY juga mengalami nanti kenaikan lagi, nanti rupiah melemah lagi. Jadi ya balik lagi, kalau kita bicara di ISG, semua sektornya aku lihat sih rata ya, finance, energy, property, consumer cyclical, non cyclical. Oke. Nah, ini kalau mungkin ada pertanyaan nih dari Sobat Cuan gitu ya. Mungkin kemarin gara-gara banyak fear akhirnya mereka cut loss. Sekarang ketika lihat marketnya mungkin ada technical rebound, mereka udah mulai nanya-nanya lagi nih, kira-kira bisa masuk atau enggak ya, terutama misalnya untuk saham-saham perbankan gitu ya. Nah, kalau Revo melihatnya dari kacamata teknikal tuh seperti apa sih? Ataukah wait and see aja dulu, karena kita tahu ini marketnya juga masih fragile gitu ya. Ketika ada koreksi pasti ada kenaikan sementara waktu, dan mungkin aja ada potensi koreksi lagi. Biasa kalau kita ngelihat kalender seasonality juga kan di bulan September tuh probabilitas untuk koreksinya jauh lebih tinggi gitu. Ya, jadi betul September, kemudian juga Mei. Jadi Mei sama September ini jadi momen koreksi buat ISG. Jadi ketika momen-momen sekarang ini kan Juni, Juli, aku melihat sih lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Jadi memang sudah sempat aku mention juga di siaran dan lain sebagainya. Jadi ketika Mei itu justru kita momen untuk melakukan pembelian di sana, buy and weakness. Ketika Juni, Juli ya kita hold aja gitu, biarkan dia rally. Nah nanti ketika mulai ada rejection, mungkin Juli Agustus ya di sana mulai ada sedikit turun lagi. Nah itulah momen kita melakukan take profit di sana. Nanti September baru kita collect lagi di bawah. Nah jadi kalau melakukan pembelian di saat ini di tengah rally gini, apalagi HSG juga mau lagi nyentuh angka 7300, aku melihatnya agak cukup riskan ya. Jadi kalau kita melakukan pembelian kan kita harus perhatikan, memang masih ada potensial upside ke atas gitu. Tapi kan kita cek juga risknya juga ke bawahnya ini makin lebar nih gitu kan. Jadi beda kalau kita berbicara ya investing dollar cost averaging itu agak berbeda lagi. Tapi ketika kita bicara short term trading, tentu kan kita harus cek dulu risknya nih gede nih saat ini nih. Jadi itu yang perlu kita cermati. Jadi aku melihatnya sih mungkin lebih ke arah hold dulu kalau yang udah punya. Mungkin kalau yang belum punya, ya kalau short term boleh lah gitu, istilahnya tanda kutip kayak copet-copet gitu boleh lah gitu ya. Tapi untuk agak di hold agak lama agak riskan sih, karena risknya tadi agak gede gitu. Ya, jadi harus lihat level-level IHSG-nya juga ya. Secara historinya nih memang lagi di area resistance atau tidak nih. Nah, kalau kita ngomongin gitu ya saham-saham blue chips nih, kita lihat kan beberapa waktu belakangan ini udah mulai pada diakumulasi asing, walaupun tidak terlalu banyak ya. Nah, Revo melihatnya seperti apa? Apakah ya ini akumulasi asing ya karena memang rupiahnya lagi melemah aja gitu kan, apalagi kalau kita lihat di XY dan US Treasury juga mengalami penurunan setelah kemarin FOMC meeting ya. Ya, untuk asing memang dalam 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir itu memang ada net foreign buy, meskipun dalam 1 tahun terakhir itu masih net foreign sell ya, kalau misalnya 5 triliun rupiah itu ada net foreign sell. Aku melihatnya gini sih, untuk blue chip kan berarti kalau kita bicara IDX 30, LQ45 itu memang secara weekly kemarin positif ya gitu, positif, jadi masih bagus banget. Di tengah memang pada saat Mei gitu, itu memang ada drop yang cukup signifikan, jadi aku melihat memang asing masuk ke sana untuk mencari at least technical rebound yang terlebih dahulu.
Jadi untuk ngambil ketika dia udah drop banget nih, jauh banget nih turunnya gitu ya. Jadi mereka masuk untuk ngambil itunya dulu. Ada kenaikannya mungkin beberapa persen lah, mungkin 5-10% kayak gitu mereka masih dapat gitu. Dengan dana yang besar tentu kan 5-10% itu angka yang cukup besar juga ketika di-convert ke nominal rupiah. Nah, cuma aku ngelihatnya memang masih ada kembali lagi wait and see dan lain sebagainya, kemudian tendensi untuk dia kembali terkoreksi masih ada karena ini Juli rally cukup satu pekan ini cukup signifikan. Jadi mendekati nanti arah September ini juga berpotensi ada terjadi koreksi lagi mungkin di ISG ataupun di blue chip kita termasuk ya, karena bobot blue chip ini kan cukup besar ya terhadap ISG, punya Ya, weight apalagi November ada pemilu ya tanggal 5 Sobat Cuan. ya, pilkada ya. Di Indonesia Bukan pilkada, di Amerika. di Amerika ya, Ah. antara Joe Biden dan juga Donald Trump. Nah ini juga takutnya ada Volatilitas gonjang-ganjing. market pasti. Iya, volatilitas itu yang membuat juga kita juga ya September ke November kan ini jaraknya dekat ya 2 bulan. Jadi itu yang juga kita mungkin bisa kita wait and see terlebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang kita bisa keluar terlebih dahulu, kita keluar dulu. Nanti kalau sudah mulai agak stabil baru kita kembali masuk. Iya, iya. Aku juga setuju sih. Jadi kalau Sobat Cuan memang uangnya bobotnya tuh udah banyak di portofolio sampai misalnya cash kalian habis, untuk jaga-jaga cash ya, ini kan termasuk sama money management ya. Bulan ini mau kalau misalnya lagi rally-rallynya untuk taking profit beberapa lot yang kalian punya atau misalnya sebagian barang, nggak masih semua ya, tapi ini kan untuk jaga psikologis juga. Kadang orang kalau udah naik tiba-tiba nanti misalnya September ketemu koreksi lagi, nanti kalian takutnya sedih atau gimana gitu. Nah, untuk jaga psikologis mungkin bisa consider di bulan ini mumpung lagi bullish-bullishnya, kalau ada saham-saham kalian yang memang sudah mengalami kenaikan, sebagian bisa taking profit dulu nanti buat misalnya ikut belanja-belanja lagi di bulan September. Kecuali kalian memang hold-nya tuh long term banget gitu ya, kalian mau hold silakan aja, tapi jangan kaget nanti kalau misalnya di September tuh ada koreksi. Jadi misalnya kalau cuannya kalian yang tadi udah cuan 10% turun jadi sisa 5%, kalian siap nggak gitu. Gitu sih, karena taking profit tuh nggak pernah salah gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalaupun nanti, tapi kalau misalnya September ternyata nggak koreksi gimana, ya udah nanti juga pasti ada koreksinya, bisa cover lagi gitu, dibanding kalian udah cuan sekarang nanti September misalnya koreksi terus kalian kehilangan momentum untuk taking profit lagi, kalian sedih lagi, nunggu lagi, ya mana yang paling mengganggu psikologis kalian gitu sih. Nah Reva, kita kalau ngomongin nih mau misalnya mau kasih tips nih buat sobat cuan, kok Reva sendiri lebih prefer ngelihat market yang sekarang itu kalau mereka mau beli saham mendingan lihat chart patternnya atau pakai moving average? Oke, ini pertanyaan bagus sih. Kalau aku combine semua apa yang aku tahu gitu ya. Aku ya combine foreign flow juga aku masukin, trend juga aku untuk moving average ya, chart pattern, candlestick, ya semuanya aku combine sampai ke makronya dan fundamental emiten itu sendiri. Sehingga aku bisa dapat best price yang aku yakini di situ angka yang dia akan rebound ataupun dia sudah menyentuh area tertentu, dia kemudian akan turun. Jadi bukan kita pisahkan antara moving average aja gitu atau chart pattern aja, tapi aku coba combine semuanya apa yang aku tahu supaya dapat base-nya itu di mana gitu, seperti itu. Oke. Kalau misalnya kayak MACD, kayak RSI gitu-gitu pakai nggak sih? Oh iya, pakai juga. Karena untuk aku sih lebih kalau MACD ataupun RSI ataupun ganti stokastik itu memang aku lihat untuk sisi divergence-nya ada atau enggak, atau penyimpangan antara harga dan juga indikator itu. Kalau kita bicara momentum indikator ya kayak William Percent R, CCI, RSI dan juga stokastik itu memang salah satu selain divergence adalah kita melihat juga kecenderungannya, apakah dia sudah jenuh beli atau jenuh jual. Itu yang nanti kita jadikan momen, oh kalau udah di jenuh beli nih, ini kayaknya kira-kira bakal akan turun nih karena sudah di atas banget gitu, kayak gitu. Atau dia sudah di oversold atau jenuh jual, ini kemungkinan akan rebound kayak gitu. Tapi memang tidak semudah seperti yang didengarkan, tapi ya overbook oversold ini menjadi hal yang juga tetap perlu aku cermati juga untuk melihat kecenderungannya masyarakat atau market ini menilainya ini sudah jenuh beli atau jenuh jual. Oke. Nah kalau kita ngomongin ya terkait dengan
chart ini, ada beberapa emiten tuh yang sepanjang bulan Juli ini mungkin mengalami gap up gitu ya. Kalau dari kacamata Revo ini kan technical analyst kan. Dari kacamata technical analyst nih, sebenarnya Sobat Cuan bisa nggak sih jadiin area gap up itu sebagai support-support, misalnya kalau sekarang udah ketinggalan gitu ya beberapa saham gitu ya, untuk jangan dikejar karena mungkin beberapa saham udah deket ke area resistance. Katakanlah contoh deh BRI gitu, sekarang 4.800, resistance ada di daerah 5.000, tapi meninggalkan gap nih. Apakah better wait and see untuk jadikan gap up ini area support atau seperti apa? Gap itu adalah kekosongan harga. Dia bisa nggak dijadikan area target price kalau dia ke atas, atau dia dijadikan area support kalau dia turun ke bawah, itu bisa nggak? Jawabannya bisa. Contoh di IISG pada saat kalau nggak salah November deh, kalau nggak salah November tahun lalu itu ada gap, kalau saya agak lupa, tapi kalau salah ada gap di 6887 atau 6886 gitu. Itu kalau kita tarik ke kanan dan ternyata IISG kan menyentuh angka gap tersebut pada saat itu 7 ribuan, ternyata menyentuh angka 6887 atau 6886 gitu. Itu ada gap di sana. Dan area tersebut. Jadi gap itu bisa dijadikan area support ataupun take profit. Cuma nanti mungkin ini agak teknis, kalau kita bicara gap itu ada macam-macam lagi. Ada namanya common gap, ada namanya runaway gap, ada exhaustion gap, dan lain sebagainya. Jadi ya backway dan sebagainya. Jadi memang ini perlu dicermati lagi. Kalau dia kalau kita lihat kondisi sekarang lah gitu ya, BRI dia meninggalkan gap, aku ngelihatnya itu bisa dijadikan area support nggak? Jawabannya bisa. Tapi secara umum kan saat ini ya foreign-nya dan lain sebagainya kan masih cukup positif gitu ya kalau ke banking kita, ke BRI itu. Jadi memang mungkin untuk di dalam 2 atau 3 hari ke depan mungkin masih agak sulit ya untuk menyentuh area support yang gapnya itu ya. Kalau kita jadikan support mungkin masih agak sulit. Tapi mungkin di ya September atau mungkin sebelum September, kalau dia memang sudah mulai ada tanda-tanda rejection di area resistance, kemudian makronya juga sudah mulai agak-agak pesimistik, dari sekarang optimistik cut rate kemudian jadi pesimis, kemudian data-data pendukung lainnya, data-data fundamental ekonomi Indonesia yang mungkin agak kurang oke, atau NPL naik dan lain sebagainya, mungkin itu yang membuat akhirnya support yang bagian gap tadi itu bisa tersentuh. Oke deh. Oke, Revo nih kita udah sekitar 27 menit ya ngobrol. Terima kasih loh Revo, Sobat Cuan juga makasih. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan, tapi terkait GGRM. Kalau untuk GGRM sendiri sudah dibahas ya di feednya Cuap Cuan beberapa hari lalu, jadi bisa dibaca aja karena itu pembahasannya juga sudah cukup lengkap kok terkait kinerja dan juga prospek sahamnya, apakah memang ini layak investasi atau tidak. But disclaimer on, itu sebenarnya bukan saran untuk jual beli perusahaan yang dimaksud, tapi lebih untuk analisa aja, siapa tahu bisa menambah insight kamu, tapi tetap kamu harus do your own research. Oke Revo, terima kasih atas waktunya. Sobat Cuan yang tadi ketinggalan live Instagram kita dari awal, boleh tonton siaran ulangnya di Instagram CNBC Indonesia atau Instagram cuap_cuan. Jangan lupa follow Instagram kita CNBC Indonesia dan juga cuap_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita CNBC Indonesia dan juga cuap_cuan. Podcast kita juga ditayangin di CNBC Indonesia setiap hari Selasa dan Jumat jam 7 malam. Oh ya, jangan lupa join komunitasnya Cuap Cuan di Telegram. Linknya bisa kalian klik di bio link Instagram cuap_cuan. Join komunitasnya free. Jangan lupa untuk diskusi bareng kita, mentor-mentor di Cuap Cuan, dan juga diskusi sama teman-teman lainnya. Jangan malu-malu untuk bertanya di dalam komunitas kita. Bulan ini juga Cuap Cuan online, kelas Cuap Cuan akan kembali lagi. Ditunggu aja kira-kira bulan ini ada kelas apa ya. Oke, bye-bye semuanya. Aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, dan juga Revo Gilang selaku FX Analis CNBC Indonesia. Pamit undur diri. Bye.